Meskipun sudah ditetapkan tersangka di Polres Kampar, 4 orang oknum debt collector belum ditahan, dengan alasan kooperatif. Terkait kasus pencurian mobil Daihatsu Sigra BM1547JE, milik Delvi Rika Kumala di perumahan Primadona Permata Hijau Desa Rimbo Panjang tanggal 29 September tahun 2023 silam, Kepolisian Resort Kampar sudah menetapkan 4 orang oknum debt collector jadi tersangka, dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUH pidana, namun belum ditahan dengan alasan kooperatif. Kanit Tipiter Polres Kampar Ibda Sultan Sekar Jagat mengatakan, 4 orang oknum debt collector sudah ditetapkan tersangka, akan tetapi belum ditahan. 4 oknum debt collector sudah ditetapkan tersangka, namun kooperatif saat kita lakukan pemeriksaan, tidak pernah mangkir, sehingga tidak ditahan, terang Ibda Sultan Sekar Jagat di ruangan kerjanya Kamis tanggal 21 November tahun 2024. Saat disinggung apakah mobil sudah diamankan sebagai alat bukti, dan bagaimana tindak lanjut kasus tersangka. Barang bukti mobil Daihatsu Sigra BM1547JE, sudah kita amankan di Polres Kampar. Perkara sudah kita limpahkan ke Kejari Bangkinang, menunggu P21, selain itu ada permintaan dari tersangka untuk melakukan perdamaian dengan pelapor korban Red melalui restoratif justice, bukan kita yang minta berdamai ya, akan tetapi permintaan tersangka, kata Ibda Sultan Sekar Jagat kepada awak media. Terpisah, pemilik mobil Daihatsu Sigra BM1547JE, Delvi Rika Kumala menuturkan. Ketika mediasi tanggal 6 Mei tahun 2024, di ruangan Reskrim Polres Kampar di hadapan penyidik dan Kanit saat itu mereka minta berdamai. Sudah saya setujui, dengan syarat mobil dikembalikan seperti semula, melanjutkan angsuran seperti biasa, kredit yang tertunda selama ditahan debt collector ditangguhkan. Setelah habis jangka waktu yang tertunggak kreditnya baru dilanjutkan, itulah persyaratan yang saya sampaikan, terang pemilik mobil Daihatsu Sigra BM1547JE. Lebih lanjut dijelaskan Delvi Rika Kumala, 2 hari kemudian tanggal 8 Mei tahun 2024 dia dapat info dari pihak Polres Kampar, bahwa pihak perusahaan leasing PT Capella Multidana yang beralamat di Jalan Tuangku Tambusai Komplek Peninsula nomor 6B7B Kota Pekanbaru menyampaikan persyaratan untuk berdamai. Saya harus membayar lunas Rp103.888,1000 dengan rincian sebagai berikut. 1. Penebusan 13 bulan Rp45, 565,000. 2. Denda Rp51, 243,100. 3. Biaya tarik tebus Rp3.000. 4. Biaya towing rep pukul 6.00. 5. Biaya gudang 232 hari Rp3, 480,000. Total seluruhnya Rp103, 888,100. Kemudian pihak perwakilan PT Capella Multidana berdalih, dari total Rp103, 888,100. Saya wajib membayar melunasi mobil tersebut tunggakan kredit dan biaya tebus berjumlah Rp49.165,000 dengan rincian sebagai berikut, periode jatuh tempo tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 26 April tahun 2024 13 BLN, senilai Rp3.505.000 kali 13 sama dengan Rp45.565,000 beserta biaya tebus Rp3. 600,000 wajib bayar, padahal uang saya sudah masuk membayar mobil tersebut Rp43,718,000. Mobil saya itu terungkap kreditnya gara-gara ditahannya kok malah kita yang perasnya, sungguh keterlaluan perbuatan mereka, ujar Delvi. Mereka berbelit-belit dan membodohi saya, sudah jelas mobil saya diambilnya secara paksa di dalam garasi rumah saya sendiri, menggunakan mobil derek. Bahkan ketua RW setempat difitnahnya dengan menyebut secara tertulis bahwa mobil tersebut menyerahkan kepada mereka debt collector, Pak RW. Sungguh keji perilaku mereka, ujar Delvi Rika Kumala. Sebelumnya Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, media ini sudah melansir berita dengan judul, debt collector yang rampas mobil warga di Rimbo Panjang resmi ditetapkan tersangka. 4 orang oknum debt collector diduga melakukan pencurian mobil Daihatsu Sigra BM1547JE, milik Delvi Rika Kumala di perumahan Primadona Permata Hijau Desa Rimbo Panjang sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Kampar dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUH pidana.
Satreskrim Polres Kampar menetapkan tersangka oknum debt collector tersebut. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B 2189 Sipres 18/2024. Selasa tanggal 6 November tahun 2024. Surat penetapan tersangka tersebut tembusannya ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kampar dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang serta kepada korban Delvi Rika Kumala. Pelapor Delvi Rika Kumala mengucapkan terima kasih kepada penyidik Polres Kampar yang telah menindaklanjuti laporan dugaan pencurian mobilnya yang dilakukan oknum debt collector sudah ditetapkan jadi tersangka. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kapolda Riau dan Bapak Polres Kampar beserta jajarannya yang telah menindaklanjuti laporan saya ini, sesuai dengan slogannya kepolisian, melindungi, mengayomi masyarakat sepenuh hati. Ujar Delvi Rika Kumala Sari dengan wajah terharu sambil melihatkan surat penetapan tersangka yang diterimanya dari penyidik Polres Kampar Selasa tanggal 6 November tahun 2024. Adapun 4 orang oknum debt collector sudah resmi jadi tersangka Polres Kampar atas laporan polisi nomor LPB 3/393 IX 2023 SPKT Polda Riau, tanggal 29 September tahun 2023, silam diantaranya. 1. Wilfred Haryanja, Als Haryanja. Warga Perumjala Utama Beringin 3 Blok D10 RT 003 RW 002 Desa Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. 2. Abraham Natamaye Malau Eyas Bram warga J, Tanah Putih 27 RT 001 RW 007 Kelurahan Tangerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. 3. Henry Als Itam, warga J, Suryani 7 Blok 24A nomor 16 RT RW 015 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. 4. Andre Jones Hutagalung Eyas Andre, warga J Apel 2 nomor 32 RT 005 RW 003 Desa Kinantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Tanggal 21 Juli tahun 2024 media ini juga sudah melansir berita dengan judul Kasus pencurian oknum debt collector leasing PT Kapela Multidana masuk tahap penyidikan di Polres Kampar. Terakit laporan dugaan pencurian yang diduga dilakukan oknum debt collector yang mengaku dari perusahaan leasing PT Kapela Multidana terhadap mobil warga Desa Rimbo Panjang di Perumahan Madona Permata Hijau Rabu tanggal 20 September tahun 2023 silam sudah masuk ke tahap penyidikan. Meskipun laporan tersebut sudah hampir 1 tahun dilaporkan di Polda Riau LP. B. No. 393/2023 SPKT tanggal 29 September tahun 2023, laporan tersebut dilimpahkan ke Polres Kampar, namun hingga kini terlapor belum juga ditetapkan tersangka dan mobil yang dirampas juga belum dijadikan alat bukti, padahal pihak Polres Kampar sudah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kampar. Belum Pak, masih terlapor itu Pak, kita panggil dulu para terlapor. Setelah diperiksa baru gelar lagi utek penetapan tes, tulis penyidik Polres Kampar melalui pesan WhatsApp menjawab konfirmasi awak media Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Di dalam surat SPDP tersebut juga dituliskan, sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan bahwa penyidik Satreskrim Polres Kampar pada hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 telah memulai penyidikan dugaan tindak pidana pencurian dan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUH, pidana yang terjadi di J, Raya Pekanbaru Bangkinang di Perumahan Primadona Permata Hijau RT 003 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada hari Rabu tanggal 20 September tahun 2023 sekira jam 12.15 WIB, Kumbang.